Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ines Arelia dengan NIM 2459201084. Di video ini saya akan menjelaskan tugas saya itu membuat program menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OP. Nah, program yang saya buat berjudul Sistem Rental Mobil. Jadi program ini fungsinya untuk membantu mengelola penyewaan mobil seperti melihat daftar mobil, menyewa mobil, dan mengembalikan mobil. Sebelum masuk ke coding, aku jelasin dulu OP dengan cara yang paling gampang dipahami. Nah, kalau di dunia nyata mobil itu kan benda yang punya merek, nomor plat, harga sewa, terus status yang lagi dipakai atau enggak. Nah, di dalam program kita bikin itu jadi satu paket yang disebut objek. Terus, untuk bikin banyak mobil, kita butuh cetakan kan? Nah, ini namanya kelas. Jadi, kelas itu sama aja cetakan, objek itu hasil dari cetakan. Contohnya kayak kelas itu cetakan kue, terus objek itu kue yang udah jadi. Jadi, kalau kita punya kelas mobil, kita bisa bikin banyak mobil dari situ. Di program ini ada dua kelas, yaitu kelas mobil untuk menyimpan data mobil, kemudian ada kelas rental mobil untuk mengatur semua mobil. Kemudian ada encapsulation, biar nggak bingung. Ini artinya semua data dan fungsi disimpan jadi satu. Jadi ada data mobil, nah di dalam data mobil itu ada plat, harga, dan lain-lain. Dan fungsi, misalnya menampilkan info. Nah, itu digabung dalam kelas mobil, jadi dia rapi dan nggak berantakan. Kemudian ada inheritance dan polymorphism. Di program ini sebenarnya belum dipakai, karena masih program dasar, jadi kita fokus dulu ke kelas dan objek. Nah, sekarang kita masuk ke codingannya. Di bagian ini kita bikin kelas mobil, jadi fungsinya itu untuk menyimpan data satu mobil. Nah, di dalamnya itu kayak ada plat nomor, merek, harga sewa. Kemudian ada juga disewa. Nah, statusnya itu true atau false. Terus juga ada tambahan penyewa, lama sewa, dan total harga. Jadi, untuk total harga itu kayak hasil dari perhitungan. Jadi, satu mobil itu punya data lengkap, misalnya Avanza plat BE 1234 disewa 2 hari, totalnya 600.000. Karena dalam satu hari itu dikasih harga 300.000 untuk menyewa mobil yang bermerek Avanza. Jadi semua itu disimpan dalam satu objek. Kemudian, fungsi info, fungsi ini untuk menampilkan data mobil. Kalau mobil belum disewa, tampilannya tersedia. Kalau sudah disewa, tampilannya kayak tampil nama penyewa, terus lama sewa, dan total harga. Nih. Kemudian kita masuk di bagian kelas rental mobil. Nah, di bagian ini yang mengatur semuanya. Kalau kelas mobil itu kan data. Kelas rental mobil itu otaknya. Jadi di dalamnya itu ada daftar mobil. Kemudian jadi di dalamnya itu ada daftar mobil. Nah, tempat menyimpan semua mobil. Kemudian ada tambah mobil. Nah, untuk nambah mobil ke daftar. Kemudian tampilkan mobil untuk menampilkan semua mobil. Kemudian di bagian ini sewa mobil. Nah, ini penting banget. Prosesnya itu kayak kita yang pertama cari mobil berdasarkan plat. Kemudian cek apakah mobil tersedia. Kalau dia tersedia, nanti akan ada ubah status jadi sewa. Simpan nama penyewa, kemudian simpan lama sewa, dan menghitung total harga.
Untuk rumus total harga itu harga sewa dikali lama sewa. Jadi misalkan harga sewa mobil Avanza 300.000 per hari, lama sewanya 2 hari, jadi 300.000 dikali 2 sama dengan 600.000. Kemudian ada kembalikan mobil. Kalau mobil dikembalikan, status jadi tersedia lagi. Data penyewa dihapus, terus lama sewa di reset, total harga juga dihapus. Dan di sini tersedia ada mobil Avanza. Mobil Avanza ada 2. Terus ada mobil Brio, ada mobil Innova. Untuk mobil Avanza itu ada BE1234AA, BE4321AD, BE5678BB itu untuk Brio, dan untuk Innova BE999CC. Nah, ini sudah ada harganya. Nah, pada bagian ini digunakan pengulangan while true agar program terus berjalan dan menampilkan menu. Kemudian user diminta milih menu. Nah, di setiap pilihan akan menjalankan fungsi yang berbeda seperti menampilkan mobil, menyewa mobil, mengembalikan mobil, atau menambah mobil. Jika user memilih keluar, maka program akan berhenti menggunakan break. Misalkan kita pilih menu 1, dia akan menampilkan mobil, jadi mobil jenis apa aja yang tersedia. Kemudian jika 2, tampilkan mobil, nah masukkan plat nomor, kemudian masukkan nama sewa. Dan setelah itu coba kita run. Memang agak lama. Nah, di sini sudah. Mari kita praktekkan atau kita coba. Yang pertama saya akan menampilkan mobil. Jadi kita memilih menu 1 untuk menampilkan mobil. Nah, di sini tersedia beberapa jenis mobil. Ada 4 mobil dengan harga yang berbeda. Terus status masih tersedia semua. Kemudian kita akan menyewa mobil. Kita pilih menu 2. Nah, di sini kita disuruh memilih mobilnya, mana yang mau kita sewa. Saya akan mencoba menyewa mobil Innova. Plat nomor BS9CC. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nama penyewa. Nah, kemudian kita akan mengisi berapa hari kita akan menyewa mobil tersebut. Di sini saya akan menyewa mobil 3 hari. Nah, di sini sudah menampilkan mobil yang kita sewa. Mobil Innova dengan BE 9999CC berhasil disewa oleh Ines Aurelia. Lama sewa 3 hari, total harganya 1.500.000. Nah, kemudian jika kita ingin menambah mobil, misalkan kita beli mobil lagi, kita pilih saja menu 4. Kemudian kita akan diminta memasukkan nomor plat mobil. Misalkan di sini saya akan BE 89KD. Merek mobil
Untuk harganya saya kasih 800. Nah, jadi udah berhasil ditambahkan ya. Kemudian kita akan melakukan kembalikan mobil atau mengembalikan mobil yang kita sewa. Kita pilih menu 3. Masukkan nomor plat mobil yang kita sewa tadi. Berhubung saya menyewa Innova, maka kita masukkan BE 9999CC. Mobil sudah dikembalikan oleh nyewa. Kemudian jika kita ingin keluar, kita pilih menu 5. Nah, dia akan berhenti. Jadi untuk perhitungan itu tuh dia secara otomatis. Misalkan kita tadi kan memilih mobil Innova, harganya 500.000 per hari. Saya menyewa 3 hari, jadi 500.000 dikali 3, hasilnya 1.500.000. Nah, kenapa di sini saya memilih memakai plat nomor? Karena plat itu kan unik. Kemudian nggak mungkin sama juga kan plat nomor. Terus lebih aman dibanding nomor urut mobil. Jadi nomor plat mobil itu lebih aman daripada kita memakai nomor urut mobil. Kemudian kenapa kita pakai OOP? Karena data jadi lebih rapi, terus gampang dikembangkan. Nah, dan juga lebih mirip sistem nyata. Kelebihan program. Nah, kelebihan program ini nih, dia udah make OOP, terus bisa di. Nah, kelebihan dari program ini itu yang pertama sudah memakai OOP. Kemudian bisa simpan banyak mobil. Bisa hitung harga otomatis, pakai plat sebagai identitas, dan juga lebih realistis. Jadi dari tugas ini saya belajar cara kerja OOP, cara membuat kelas dan objek, cara menyusun program yang rapi. Namun kendala saya awalnya itu bingung OOP, terus masih belajar memahami logika. Tapi setelah dicoba pelan-pelan jadi lebih paham atau sedikit lebih paham. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.